semua, kembali lagi pada pembelajaran kimia SMA yang pada video kali ini akan bahas tentang penentuan periode dan golongan. Nah, sebelumnya Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu golongan dan juga periode. Dalam tabel periodik unsur ada yang namanya golongan dan juga periode. Golongan adalah unsur-unsur yang ditata secara vertikal dan periode adalah unsur-unsur yang ditata secara horizontal. Dalam sistem periodik unsur, golongan itu ada dua. Yang pertama golongan utama dan juga golongan transisi. Golongan utama itu adalah golongan A dan golongan transisi adalah golongan B. Untuk mengetahui letak golongan dan periode dalam satu unsur, kalian harus paham terlebih dahulu tentang konfigurasi elektron yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita coba ya. Cara penentuan golongan dan periode. Golongan itu bisa diketahui dari elektron valensi yang dimiliki oleh suatu unsur. Sedangkan periode itu bisa diketahui dari jumlah kulit yang terisi. Misalnya Li atau lithium. Ini Ibu buat konfigurasinya dengan teori atom Bohr yang sudah ada pada video sebelumnya. Li dengan konfigurasi 2, 1 artinya elektron valensinya 1. Sedangkan periodenya adalah periode 2 karena dia sudah terisi sampai kulit ke-2. Jadi dia adalah golongan 1A dan periode ke-2. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian pedoman cara penentuan golongan. Seperti yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, golongan itu ada dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Jika elektron valensi yang kalian ketemukan itu masih berada di blok S dan blok P, itu artinya dia masih golongan utama. Tapi jika dia sudah berada di blok D, artinya dia adalah golongan transisi atau golongan B. Contohnya adalah S1. S1 artinya dia golongan 1A. S2 artinya dia golongan 2A. 2 dan 1 di atas ini menentukan golongannya. Contoh yang lain adalah S2P1. Jadi S-nya ini 2, tambah P-nya 1, 2 tambah 1 artinya 3. 3A. 2 tambah 2, 4, berarti 4A. Dan seterusnya. Begitu juga dengan golongan D. S2D1 artinya dia golongan 3B, S2D2 artinya dia golongan 4B, dan seterusnya. Cara penentuan periode dan golongan dengan contoh magnesium dengan nomor atom 12. Ini udah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalian harus ingat dulu cara menggunakan konfigurasi elektron. Kita punya nomor atom 12. Jadi konfigurasinya adalah 1s2, baru 2s2, baru 4, 2p6, baru 10, berarti 3s2. Nah, kemudian kita singkat dengan konfigurasi atau dengan unsur gas mulia yang nomor atomnya lebih kecil dari 12, yaitu adalah Ne. Ne itu nomor atomnya adalah 10. Berarti dari 1s2, 2s2, 2p6 ini sudah diganti sama Ne, sehingga sisanya adalah 3s2. Jadi elektron valensinya adalah 3s2. Dari sini kita bisa ketahui duanya ini adalah elektron valensinya yang berada pada subkulit S, artinya dia adalah golongan A ya, golongan A antara 1A atau 2A. Elektron valensinya berada pada subkulit S, artinya Mg berada pada golongan A. Nah, karena elektron valensi pada subkulit S adalah 2, ini 2 ya. Artinya dia berada di golongan 2, tepatnya di golongan 2A. Lalu periodenya bagaimana? Periodenya bisa diketahui dari kulitnya ini. Jika dia 3, berarti dia artinya berada di periode ke-3. Berarti elektron valensi terdapat pada kulit terluar dengan nilai N-nya 3 atau bilangan kuantum N-nya 3. Bilangan kuantum N itu menentukan kulit ya, artinya dia periode ke-3. Jadi Mg berada di golongan 2A periode ke
3. Sekarang kita coba cek apa benar Mg di golongan 2A dan periode 3. Nah, ternyata Mg berada di golongan 2A di periode 1, 2, 3. Benar ya, jadi Mg ada di golongan 2A dan periode 3. Kita coba contoh lainnya. Oke, sekarang kita coba contoh yang lainnya ya. Misalnya Cu dengan nomor atom 29. Sebelum kita mengetahui periode dan golongannya, kuncinya itu kalian harus tahu dulu bahwa konfigurasi dari Cu ini. Konfigurasi Cu itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1. Setelah kalian tahu konfigurasinya, sekarang yang kalian harus tahu adalah bagaimana cara menyingkatnya jadi singkat dengan konfigurasi gas mulia yang lebih kecil daripada 29, yaitu adalah AR. Sehingga konfigurasinya akan menjadi AR 3D10 4S1. Yang mana 1S2, 2S2, 3P6 ini sudah diganti dengan AR, sisanya ini tetap ditulis. Nah, dari konfigurasi yang telah disingkat ini, kita tahu bahwa elektron valensinya berada pada subkulit D. Jadi kalian lihat ini ada D terakhir. Sehingga dia adalah golongan transisi atau golongan B. Elektron valensi pada kulit terluar berjumlah 1. Ini 1. Artinya Cu berada di golongan 1, tepatnya golongan 1B. Lalu periodenya bagaimana? Periodenya adalah 4. Kenapa bukan 3? Jadi periodenya yang lebih besar. Misalnya ada 2 dan 3, berarti 3-nya yang dipakai. Elektron valensi terdapat pada kulit terluar sehingga nilai N adalah 4. Artinya Cu berada di periode keempat. Jadi Cu itu berada di golongan 1B dan juga periode keempat. Oke, susah tidak? Semoga kalian paham ya apa yang Ibu jelaskan. Jadi, untuk memperdalam materi kalian, Ibu ada satu latihan soal yang bisa kalian kerjakan untuk memperdalamnya. Yang pertama, Ibu berikan unsur X dengan nomor massa 32 dan nomor atomnya 16. Tentukanlah konfigurasi elektronnya dulu. Kemudian elektron valensinya, kemudian tentukan golongan dan periodenya dalam tabel periodik unsur. Yang ke D, tentukan bilangan kuantum yang dimiliki oleh X dengan nomor atom 16 itu dan ion yang terbentuk. Oke, sekian dulu video pembelajaran kita hari ini tentang penentuan periode dan golongan. Ingat, kerjakan terus latihan soal untuk memperdalam ilmu kalian. Karena semakin sering kalian latihan soal, maka materi yang kalian pelajari akan semakin mudah diingat dan juga kalian akan semakin paham. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya.